Alhamdulillahi namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum wa nafsi bitaqwallah. Waqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah kita telah diberikannya nikmat iman, Islam, umur yang barokah, kesehatan lahir dan batin, kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan untuk hadir di Masjid Al-Hikmah Darussalam ini. Gunanya nanti kita sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan daripada rangkaian sholat Jumat kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal dan ibadah kita di hari kelak. Salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah agar tersampaikan kepada sosok figur yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriat, sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Ungkapan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya di mimbar yang mulia ini kami selaku khatib menasihati diri kami pribadi dan mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenarnya adalah mengerjakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Takwa inilah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah takwa kepadanya. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hidup ini tidak ada satupun manusia yang tidak mempunyai masalah, mulai status sosial tertinggi, menengah, dan sampai kelas menengah ke bawah sekalipun. Dengan kata lain, dari orang kaya sampai orang yang miskin, setiap kita pasti mempunyai masalah di dalam kehidupan ini. Hanya saja masalahnya berbeda-beda. Ada masalah ekonomi, pekerjaan, jabatan, ketidakharmonisan hubungan keluarga, tetangga, dan lain-lain sebagainya. Bagi orang yang lemah imannya akan mudah rapuh, depresi, ataupun stres, bahkan terkadang mengambil jalan pintas. Ada yang lari ke narkoba, bahkan sampai putus asa lalu bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Yang pastinya semua itu akan merugikan dirinya sendiri. Bertambah dia lari menjauh dari suatu masalah ataupun menyerah akan memperparah keadaan dan semakin terpuruk dalam kehidupan seseorang
tidak ada satupun yang mampu mengatasi masalah kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sayang kepada kita, hambanya yang selalu bertakwa. Al-Quran, kalam Allah, petunjuk hidup menuju jalan kebenaran. Nasihat dari manapun datangnya akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika merujuk pada Al-Quran di hari yang penuh keberkahan ini, Al-Fakir akan mengutip salah satu nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan di dalam kitab Najul Balagho, tentunya disertai dari dalil dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang harus dilakukan, lalu bagaimana agar masalah dapat berangsur-angsur terselesaikan? Kenapa masalah kita sulit terselesaikan? Nasihat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu berkata, yang pertama, siapapun yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Setiap kita pasti memiliki masalah dengan manusia, namun terkadang tak kunjung usai. Coba hadapkan diri kita penuh kekhusyuan melalui ibadah sholat, pasti Allah datangkan pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan tetap melaksanakan sholat, perbaiki hubungan dengan Allah dan sempurnakan sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, siapa yang membereskan urusannya dengan akhirat, maka Allah bereskan perkaranya di dunia. Saudaraku, banyak persoalan dunia ini yang tidak bisa kita selesaikan atau tidak mampu kita bereskan, sehingga membuat manusia resah dan gelisah, bahkan sampai putus asa karena tak berkesudahan. Kenapa? Karena kita mendahulukan urusan dunia daripada urusan akhirat atau agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang agama Allah terabaikan. Untuk sedekah hitung-hitungan, majelis talim tak ada waktu, salat dinomorduakan sampai hampir di akhir waktu. Wajar jika Allah tak menjamin pertolongannya, karena kita berat menolong agama Allah, berat dalam urusan akhirat, Allah pun akan berberat urusan kita di dunia ini. Namun sebaliknya, bagi kita yang mendahulukan akhirat atau agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjamin pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabit aqdamakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, siapa yang menjadikan dirinya sebagai nasihat, Allah lindungi dia dari bala dan bencana. Saudaraku, tak ada orang yang menginginkan datangnya bala dan bencana maupun musibah, baik dia bagi dirinya maupun untuk keluarganya. Namun terkadang tanpa kita sadari, bala dan bencana atau musibah suatu saat datang tanpa memberi pesan terlebih dahulu. Seharusnya orang yang beriman melihat semua bala dan bencana atau musibah di sekitar kita sebagai ayat-ayat kauniyah untuk merenung, mengingat dan muhasabah. Sebagai nasihat, jika sering bermuhasabah, mudah-mudahan akan terhindar dari bala dan bencana. Terkadang permasalahan telah datang kepada kita, baru mau bermuhasabah dirinya. Lebih baik lagi jika sebelum masalah sampai pada kita, jadikan masalah yang terjadi pada orang lain nasihat bagi diri kita untuk mengambil pelajaran dari permasalahan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berpesan pada kita di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qadamat ligad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri merenung atau muhasabah apa yang diperbuat untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga dengan mengikuti dan merenungi nasihat dari sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sembari menelaah kandungan Al-Quran, kita semua berharap Allah berikan jalan keluar dari tiap-tiap masalah yang kita hadapi di sepanjang perjalanan hidup ini. Pada akhirnya persoalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi usrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qawlahu ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayya minhum man anwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma daf'ana al-ghala wal bala wal waba wal fasa wal munkar wasil far mutalifa wasada'ida wal mihan maduhara minha wa ma batan min baladina khassa wa min buladil muslimin amah innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'ala dzikrihi yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.